Di era digital seperti saat ini, data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga. Sayangnya, hal ini juga menjadikannya incaran para pelaku kejahatan cyber. Pencurian data pribadi atau data breach adalah tindakan ilegal mengambil informasi individu tanpa izin seperti KTP, nomor telepon, email, data perbankan, hingga lokasi dan rekaman aktivitas online. Saat ini, penyalahgunaan data pribadi telah menjadi isu serius seiring berkembangnya teknologi digital. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang merugikan individu maupun organisasi. Kebocoran data pribadi dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan baik bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, risiko utamanya adalah pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial. Sementara bagi organisasi, kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan bahkan sanksi hukum. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, arti data pribadi adalah data orang perorangan yang dapat mengidentifikasi sendiri atau mengkombinasikannya dengan informasi lain secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Terdapat dua jenis data pribadi, yakni data pribadi secara spesifik seperti informasi kesehatan, data biometrik, sampai data keuangan. Kemudian data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, agama, hingga status perkawinan. Dua data tersebut wajib untuk dijaga agar tak terkena pencurian data. Cara mencegahnya adalah dengan mengenal modus pencurian data sebagai berikut. Pertama, bobol rekening bank. Pelaku melakukan percobaan untuk membobol rekening korbannya. Caranya yakni dengan mengandalkan jaringan internet dan mengganggu psikologi korban dengan memanipulasi kondisi tertentu. Saat korban merasa tertekan, gelisah, dan khawatir, maka pada saat itu pertahanan dan kesadaran dirinya akan melemah. Korban dengan mudah memberikan informasi data diri yang dibutuhkan pelaku. Kemudian, bobol dompet digital. Transaksi cashless semakin menjamur, bahkan skala UMKM sudah memiliki metode pembayaran melalui dompet digital ataupun kris. Melihat tren tersebut, maka para pelaku tindak kejahatan ini akan berusaha membobol akun dompet digital korbannya. Umumnya modus yang dilakukan yakni dengan meminta kode OTP untuk mengakses akun korban, melakukan otorisasi transaksi, hingga meminta identitas asli korban. Setiap warga negara Indonesia pasti memiliki data pribadi. Data pribadi tersebut kita peroleh yang pertama dari Tuhan terkait dengan data biometrik, yang kedua data pemberian dari orang tua, yang ketiga data pemberian dari negara terkait dengan kewarganegaraan, NIK, dan segala macamnya. Penggunaan data pribadi orang lain adalah kejahatan yang sangat mendasar. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah data sebagai alat melakukan kejahatan. Kejahatan yang timbul dari akibat adanya penggunaan data pribadi, misalnya yang pertama, registrasi kartu GSM secara ilegal. Yang kedua, pembuatan rekening bank. Yang ketiga, pembelian rekening bank. Yang keempat, pembuatan akun media sosial palsu dengan menggunakan data pribadi orang. Dan masih banyak lagi kejahatan yang menggunakan data pribadi secara ilegal. Dari kejahatan yang saya sebutkan tadi, selanjutnya ada kejahatan yang timbul. Di antaranya penipuan online, seperti yang ditangkap oleh rekan-rekan dari Subdit 3. Kemudian kejahatan konten atau penyebaran konten hoax, itu dilakukan akibat dari adanya data pribadi yang digunakan secara ilegal. Kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi kejahatan yang lain. Kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini juga terjadi lintas negara karena difasilitasi karena menggunakan apa yang namanya internet. Modus berikutnya pemerasan online. Meskipun jarang terekspos, akan tetapi cukup banyak kasus pemerasan secara online terjadi di Indonesia.
Biasanya pelaku mengincar orang terkenal. Pelaku akan mencari tahu data pribadi yang sangat rahasia dari korban, kemudian mengancam korban dengan data yang dimilikinya. Dan modus yang tengah marak saat ini adalah pinjaman online, di mana korban ditagih oleh debt collector atas pinjaman online yang diajukan oleh pelaku menggunakan data korban. Apalagi kemudahan konektivitas sistem saat ini hanya mengandalkan nomor identitas atau KTP korban. Menyebarnya data pribadi kita di ruang digital itu sangat mungkin dimanfaatkan untuk kejahatan.